Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja mengefisienkan waktu, masuk ke poin intinya. Pertama, pendekatan strategi dalam SDM. Pendekatan strategi dalam MSDM adalah pendekatan strategi dalam MSDM tidak hanya fokus pada tugas administratif, tapi lebih pada bagaimana SDM dikelola, agar mendukung keunggulan kompetitif perusahaan dan mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dan yang poin kedua, perencanaan dan rekrutan. Perencanaan SDM berfungsi untuk merencanakan jumlah, jenis, dan waktu kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tujuan organisasi, sedangkan rekrutan SDM adalah proses mencari, menarik, dan memilih kandidat yang paling sesuai untuk mengisi posisi tersebut. Ketiga, pelatihan MSDM. Pelatihan dalam MSDM adalah langkah penting untuk mengembangkan kemampuan karyawan, meningkatkan kinerja, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan akan lebih terampil, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. 4. Kompensasi dalam perusahaan. Kompensasi adalah bagian penting dari manajemen SDM yang berfungsi sebagai penghargaan atas kerja karyawan, serta sebagai alat motivasi dan retensi tenaga kerja. Kompensasi yang adil, sesuai, dan kompetitif akan membuat karyawan lebih puas, termotivasi, dan loyal. 5. Manajemen kinerja karyawan adalah proses penting dalam MSDM untuk memastikan bahwa setiap karyawan bekerja secara optimal sesuai tujuan organisasi melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang penghargaan yang adil, evaluasi yang perusahaan bisa mengembangkan SDM, memberikan penghargaan yang adil, dan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Keenam, mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif adalah kunci untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan organisasi yang sukses. Hal ini dapat tercapai melalui komunikasi yang baik, keadilan, penghargaan, dan kinerja dan kerjasama antara karyawan dan manajemen. Ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga adalah upaya penting dalam melindungi karyawan dari bahaya kerja dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Dengan menerapkan ketiga secara konsisten, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan, menjaga kesehatan karyawan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ya baik, itu saja apa yang saya pelajari. Sedang mengikuti semester berjalan tahun akademik
2024-2025. Itu saja yang saya presentasikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.